Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita berjumpa pada saat ini. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang kekasih, mari pergunakan waktu yang singkat ini di detik-detik terakhir ini. Kita memuliakan nama Tuhan, kita semakin semangat bergairah melayani Tuhan dan memberitakan kabar sukacita itu kepada seluruh dunia dan kepada sesama kita dan kepada seluruh bangsa-bangsa bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kudus dan Allah yang maha besar. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saya ingin merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini bagi saya sangat memberkati dengan penglihatan dan pendengaran supranatural, spiritual yang saya terima, ya, perkataan roh malaikat Tuhan, ya, berkata 5 lintang selatan, 5 bujur angka tengah, tarik ke belakang, ulur waktunya ke depan. Dan itu merupakan perkataan malaikat Tuhan yang pada saat ini sedang bekerja keras, ya, di tengah-tengah roh, ya, alam spiritual supranatural itu, dan kita akan melihat efeknya bagi di dunia nyata ini. Ya, saya akan mengajak kepada kita, ya, perkataan malaikat Tuhan itu saya mencari tahu dengan hikmat Tuhan, ya. Saya mencari tahu setelah saya mendengarkan perkataan roh itu ada beberapa kali. Jadi sudah 2 kali roh malaikat Tuhan itu berkata, ya, itu perbincangan di alam supranatural spiritual itu yang saya tangkap, ya. Tahun lalu juga malaikat itu berkata seperti itu, ya, tarik 5 bujur lintang selatan ke lintang timur, ya, dan ukurlah. Ya, dalam hal ini malaikat itu sedang mengukur kota yang akan ditimpa murka Allah itu, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di dalam setiap gulungan putih, ya, gulungan putih, ya, seperti saya umpamakan seperti tisu ini, gulungan putih itu dipegang, ya, di tangan kanan malaikat Tuhan itu. Nah, di sini sudah ada tertulis dosa-dosa kota itu, ya, di dalam gulungan kitab itu, ya, sudah dia pegang begini, ya, sudah tertulis nama-nama kota yang akan dimurkai, yang akan kena murka Allah itu, ya, murka Allah tersebut. Dan sudah lengkap di situ dosa-dosa mereka dan nama kota itu, manusia, ya, terkhususnya. Ya, itu karena saya melihat di alam roh itu memakai perhitungan angka, ya. Jikalau di dalam satu kota itu, ya, jikalau malaikat Tuhan itu berjalan di dalam satu kota itu, dia melihat jikalau tidak ada 10 orang benar, memakai perhitungan minimal 5 orang benar di dalam kota tersebut, dan ada nego sampai 3 orang benar, ya. Jikalau tidak didapati dalam kota tersebut untuk zaman sekarang ini, maka kota itu akan dimurkai oleh Allah Bapa Sorgawi, Bapak Ibu. Jadi itu perhitungan roh, ada perhitungan tersendiri, bukan seperti perhitungan alam nyata kita yang bisa kita lihat. Tidak, di alam roh itu muncul sebagai berbagai macam lambang, ya, seperti yang telah saya jelaskan, ya, pada video-video sebelumnya itu, yaitu lambang roh manusia ini, ya, ada 5, serigala, monyet, anjing, ya, panda, ya, 5 binatang ini campur aduk, ya, dan itu merupakan roh kejahatan manusia di hadapan Allah itu yang akan timbul di satu kota tersebut. Dan ada perhitungan, ada pengecekan khusus di alam supranatural spiritual, ya. Manakala di kota itu dia tidak mendapati orang benar satupun, minimal 3, ya, Bapak Ibu, 3 untuk sekarang ini, perhitungan untuk zaman ini 3 orang benar, 3 saja yang diminta, maka murka Allah itu akan lolos, ya, di kota tersebut dan akan ditimpakan ke kota yang lain. Jadi Bapak Ibu, pendengaran saya tangkap, ya, sudah 2 kali, ya, lintang timur itu akan terjadi di kota itu, ya, yang saya perkatakan tahun lalu itu, ya. Banyak orang yang sudah tahu, ya, di kota P itu, ya, 5 lintang timur, tarik 5 bujur sangkar ke selatan, dan itu pengukuran
bahasa malaikat ya yang dipakai, penuh teka-teki ya Bapak Ibu. Saya pun tidak tahu pada saat itu tahun 2019 itu saya tidak tahu rahasia ini ya, rahasia kata-kata ini, karena tidak disingkapkan kepada saya. Dan dikatakan bahwa teka-teki ini dibuang untuk kota itu untuk menerjemahkannya, mengartikannya. Karena apa? Di dalam kota itu mereka itu angku, sombong ya, merasa mereka yang paling pintar ya. Jadi malaikat Tuhan itu berkata, lempar anakku kepada mereka. Siapa yang bisa mengartikan itu berarti dia itu memiliki hikmat Tuhan yang luar biasa. Jadi teka-teki itu saya lempar ke dalam satu kota itu ya, kota P ya, saya simbol saja ya. Tidak ada yang bisa mengartikan arti perkataan itu, karena itu perkataan malaikat Tuhan Bapak Ibu, dengan penuh teka-teki dan lambang di dalamnya Bapak Ibu. Itu bahasa malaikat Tuhan yang dipakai di alam supranatural spiritual yang saya dengar ya. Jadi saya juga ingin mencari tahu, pada saat itu tidak diberikan penjelasan apapun kepada saya ya. Dan tadi malam saya mendengarkan perkataan yang sama Bapak Ibu, tetapi lain kata-katanya, tetapi sama, mengandung arti yang sama. Dan saya meminta ya pengecekan sampai pada siang hari ini, dan saya dibukakan, disingkapkan Tuhan kepada saya dengan hikmatnya. Tuhan berkata ini artinya 5 lintang selatan, 5 bujur tarik arah ke belakang ya, dan lempar itu ya, itu maksudnya lempar ke dunia nyata Bapak Ibu. Nah ini yang saya ingin singkapkan kepada kita sekalian di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-6 ya. Saya membacanya di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus ya. Ke-6, meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan anak domba itu membuka meterai yang kedua. Aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang dari bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus yang benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh memberkati, menguatkan kepada kita. Jadi maksud pendengaran yang saya dapati dari alam supranatural spiritual ilahi itu, yaitu menjelaskan tentang materai yang keempat dan yang kelima Bapak Ibu. Ya, di sini dikatakan bahwa aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut.
Ini orang yang menungganginya ini adalah Lucifer, Bapak Ibu, kuasa kegelapan, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa. Nah, ini penglihatan saya ya di 2019 ya, terjadi pemindahan kekuasaan ya. Tuhan Yesus itu ya menyerahkan seperti sesuatu kepada Lucifer ini ya di alam roh spiritual. Makanya tembus di status FB lama saya itu, saya berkata, saudara, pemindahan kekuasaan dari tangan Allah ke tangan Lucifer ya. Tuhan Allah itu memberikan kuasa kepada Lucifer ini untuk ya membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar. Nah, kelaparan ini dikode dengan jangkrik dan belalang, Bapak Ibu. Nah, jangkrik adalah hewan-hewan dan belalang adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, jangkrik ini ya hewan-hewan akan mati ya secara luar biasa. Kita telah melihat fenomena-fenomena yang terjadi bahwa hewan-hewan itu akan mati, tenggelam di air kecoklatan, membeku, terbakar, ya semuanya akan terjadi dengan sekejap mata, ya seperti kita sedang bermimpi pada saat ini. Ya, kita menjalani kehidupan ini seperti mimpi ya Bapak Ibu, kaget-kaget. Karena apa? Dunia sedang diputar dengan cepatnya ya di alam supernatural spiritual. Ya, dunia itu sedang berputar dengan cepatnya ya, karena waktu ini akan dipersingkat ya Bapak Ibu. Jadi membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar. Sampar ini ya penyakit virus corona, DBD, dan juga virus-virus yang lain ya yang akan menyusul. Dan dengan binatang-binatang yang buas ya, binatang-binatang buas yang ada di bumi. Artinya apa? Itu manusia-manusia yang jahat ya yang akan keluar. Untuk apa? Menganiaya kita, anak-anak Tuhan, binatang-binatang yang buas ya yang ada di bumi ini. Jadi bukan binatang sesungguhnya ya yang akan datang. Mungkin juga ada binatang sesungguhnya ya, seperti akan datang harimau itu masuk ke dalam kota, ular itu akan masuk ke perumahan, atau buaya akan datang di rumah-rumah ya. Kalau kebanjiran air kecoklatan ini terus berlangsung sampai di 2020 ya, akhir 2020 sampai masuk ke 2021 itu masih jalan air kecoklatan ini. Karena apa? Kota-kota yang tertulis di dalam gulungan kitab itu harus semua tercapai. Maksudnya penghukuman murka Allah itu harus tergenapi ya di dalam surat yang sudah tertulis ya, nama-nama kota itu. Yang saya lihat di tahun 2019 itu malaikat Tuhan itu jongkok ya, jongkok di satu mata air, yaitu mata air kecoklatan, dan dia jongkok, dia buka mata air kecoklatan itu ya, dan mata air itu seketika itu tersembur dan bendungan-bendungan itu jebol. Itu yang kita kenal dengan banjir bandang ya Bapak Ibu. Semuanya tenggelam di air kecoklatan. Itu yang saya lihat di tahun 2019, dan sudah tembus ya berapa kali di status FB saya ya, yang sudah terblokir itu. Yang FB yang satunya, bukan FB yang sekarang. Yaitu penglihatan tahun 2019. Dan dikatakan bahwa sudah lengkap nama-nama kota yang harus ditimpai oleh murka Allah itu. Dan nama-nama kota itu rahasia Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang tahu, hanya malaikat yang tahu ya, malaikat Tuhan itu yang tahu ya. Malaikat Tuhan itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Sedangkan malaikat itu sendiri pun yang membawa gulungan kitab itu pun tidak dia tahu ya. Hanya dia menjalankan tugasnya membuka mata air itu, dan seketika itu juga mata air itu tersembur. Dan jebol-jebol semua bendungan-bendungan yang saya lihat pada saat itu sangat ngeri ya Bapak Ibu. Hilang tulang di dalam badan saya ini seketika, lemas dan dingin. Ya, gemetar saya melihat karena semburan mata air itu ya sangat kencang sekali. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini ya kita akan memasuki tahun 2021. Kita akan berpindah ya daripada air kecoklatan ini, tetap dia jalan untuk memenuhi jumlah kota-kota yang sudah tertulis di dalam gulungan kitab itu. Dan di tahun 2021 ini ya kita mulai di dalam memasuki ya, kita melihat Desember ini sudah ada ya kota yang akan terjadi tsunami ya. Tsunami itu sudah ada, sudah mulai jalan Desember ini ya, pertengahan Desember ya sampai akhir sudah mulai jalan. Dan yang paling berbahaya itu di tahun 2021
ya, air asin. Kita akan berenang di air asin Bapak Ibu. Yang lolos, yang tidak lolos pindah alam, ya Bapak Ibu. Jadi untuk itu suara roh Tuhan itu berteriak ya dari alam spirit supranatural itu. Dia berteriak, cepat ganti gaun kotor kalian, cepat ganti sekarang. Yakni bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah, sujud tersungkur di hadapan Allah. Carilah jalan yang lurus itu, ya, carilah jalan yang lurus itu, ya, yaitu jalan Isa Al-Masih, Isa anak Maryam. Hanya itu jalan satu-satunya yang lurus. Ya, karena apa? Karena di alam roh spirit supranatural spiritual itu tidak mengenal agama Bapak Ibu. Yang dilihat di sana adalah iman, bukan pakaian jasmani kita, bukan hati kita, iman kita. Kita menyembah Allah yang benar atau bukan? Ya, kita menyembah pohon-pohon, batu-batu, Allah yang mati, atau kita menyembah Allah yang hidup. Kalau kita menyembah Allah yang mati, maka menujunya ke jalan Lucifer Bapak Ibu. Ya, karena dia dikatakan Allah yang mati, Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di tangan Allah itu sendiri, di tangan roh Allah yang hidup itu, Lucifer ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Ya, itu penglihatan saya di roh spiritual supranatural. Tetapi manakala kita tidak menyembah Allah yang benar, ya, Allah yang hidup, Allah yang kudus, kita akan melihat bahwa Lucifer ini luar biasa, berkuasa, perkasa. Karena apa? Kita sudah berada di jalan itu, jalan menuju maut. Kita akan mengagungkan dia, kita akan menyembah dia. Karena apa? Kita di dalam jalan kesesatan, bukan di jalan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tarik ulur ini 5 lintang ini ya Bapak Ibu, 5 lintang ini yaitu materai kelima. Dia tarik ulur itu maksudnya dia undur ke materai keempat ini ya Bapak Ibu yang sedang berjalan sekarang ini. Jadi di situ dikatakan bahwa membunuh dengan pedang, ya, yang akan terjadi dengan bumi ini, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang yang buas yang ada di bumi. Jadi binatang-binatang yang buas ini melambangkan manusia itu sendiri, ya, lambang rohnya itu buas, sangat buas ya Bapak Ibu, di dalam menerkam sesamanya, ya, di dalam menikam sesamanya, dia sangat buas. Ini alam roh Bapak Ibu, penglihatan alam roh, binatang-binatang buas itu. Maksudnya jiwa manusia itu di akhir zaman ini semakin serakah, ya, semakin tidak ada kasih, tidak memperdulikan sesama, ya, serakah, buas, ya. Dia hanya mementingkan kepentingan dirinya dan tidak memperdulikan jiwa-jiwa yang terhilang, ya. Buas juga ini dikatakan bahwa mungkin secara mata jasmani kita manusia, kita akan melihat ya binatang-binatang itu fenomena alam yang akan terjadi itu, yaitu binatang-binatang seperti saya katakan ular, harimau, ya, segala macam binatang-binatang yang buas, kalajengking, ya, itu akan datang di rumah-rumah kita manakala banjir itu datang ya Bapak Ibu, banjir kecoklatan itu datang, atau air tsunami itu ya, binatang buas yang bersembunyi di hutan semua kan akan lari ke perkotaan, ya. Itu juga jadi dua sisi yang saya lihat yang terjadi ya pada saat ini. Dijelaskan dengan hikmat Tuhan, roh berbicara terus ya pada saat ini, dan katakan kepada mereka manusia, anak domba itu membuka materai yang kelima. Aku melihat di bawah mezbah ini jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi Bapak Ibu, orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, ataupun orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi martir saksi Tuhan, itu sudah berlaku untuk hidupnya dan ia harus jalani seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk mencukupi jumlah-jumlah roh-roh mereka yang telah mati secara martir di dalam kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan, maka sekarang ini kita akan melihat fenomena banyak anak Tuhan yang akan dibunuh secara martir Bapak Ibu di dalam mengikuti Tuhan. Mereka akan ajukan pertanyaan kepada kita, kamu mau ikut kami selamat, atau kamu ikut Tuhanmu mati dan disiksa Bapak Ibu, habis dikasih mati dibakar, ya, penganiayaan kepada anak-anak Tuhan. Karena apa? Setan ini ingin menimbulkan ketakutan. Setan ini ingin mengintimidasi manusia dengan segala ketakutan. Tetapi pada saat ini aku berkata kepada kalian, janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut hai anak-anakku.
Jangan kalian pernah menyangkal namaku di hadapan manusia. Jangan, binasa yang akan kalian terima di sini. Aku yang berkuasa, Yeshua Hamasia Elohim Allah Yahweh yang berbicara pada saat ini, berkuasa memegang dua alam kendali di dalam alam supranatural spiritual dan di alam nyata ini. Mereka hanya bisa membunuh tubuh kalian, tetapi mereka tidak bisa membunuh roh kalian. Ingat, warning bagi dunia menghadapi masa penganiayaan anak-anak Tuhan yang kalian akan hadapi. Jangan pernah takut, jangan pernah takut. Hadapi itu dengan penuh keteguhan iman kalian. Berdirilah teguh sebagai panglima perangku dan beracaralah dengan kuasa kegelapan itu. Karena apa? Karena lawan kita adalah iblis, penguasa-penguasa di udara, roh-roh di udara, roh-roh yang ada menguasai, menghantui hati manusia, pikiran manusia pada saat ini, yang tidak berjalan di jalan kebenaran. Mereka dihantui dan dikuasai tubuhnya oleh Lucifer sendiri dan para pengikutnya. Nah, sekarang ini peperangan nyata yang akan terjadi. Berdirilah teguh sebagai anak-anak Tuhan melawan anak-anak kegelapan pada saat ini, baik itu di alam peperangan roh maupun di alam dunia nyata ini. Kalian jangan pernah melarikan diri dan jangan pernah menyangkal namaku. Hadapi itu. Jikalau mati martir, upahmu besar di surga. Mahkota kemuliaan yang akan kalian dapatkan di tempat kekekalanku, kerajaan surgaku. Kalian akan hidup bersukacita dan berbahagia. Kebahagiaan dan sukacita yang tidak pernah kalian dapatkan selama kalian hidup di dunia ini. Jangan pernah menyangkal namaku. Jikalau kalian masih takut, belum siap menghadapi mereka, larilah ke gunung-gunung dan bersembunyilah di gua-gua untuk sementara waktu. Karena ini akan memasuki masa kesusahan awal. Maka bersiaplah, 2023 adalah tahun bagi kalian. Jadi anak-anakku yang kekasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan ini bagi dunia adalah urgen. Bersiaplah manakala penyiksaan itu datang bagi kalian. Hanya 2 menit, 3 menit kalian akan merasakan kesakitan itu. Tetapi disitulah aku berada menggendong kalian, menggendong kamu anak-anakku. Kalian jangan takut dengan pedang. Kalian jangan takut kepada mereka yang hanya bisa mematikan tubuh kalian, tetapi tidak bisa mematikan roh kalian. Aku yang berkata-kata pada saat ini adalah Alfa dan Omega, yang bisa mematikan tubuh manusia dan juga bisa mematikan roh kalian di tempatku ini. Tetapi ampunilah mereka manakala mereka menyiksa kalian. Pada saat pedang mereka sebelum menyentuh leher kalian, kalian berkata, Bapa, ampunilah dosa mereka. Agar supaya apa? Jiwa mereka, roh mereka yang telah menyiksa kalian anak-anakku, roh mereka yang telah menganiaya kalian anak-anakku, hanya tubuh tanah kalian yang mereka aniaya. Tetapi jiwa dan roh mereka bisa dimenangkan di tempat ini, Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka sementara lagi dipakai setan luar biasa pada saat ini. Karena mereka tidak mengenal jalanku, mereka tidak mengenal firmanku, tetapi yang mereka kenal adalah jalan Lucifer, yaitu membunuh, memakai kata Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah yang mana yang mereka pakai? Allah yang mati. Allah yang mana yang mereka sembah? Adalah Allah yang tidak mempunyai kehidupan apa-apa, Allah yang tidak menjamin apa-apa. Yang hanya Dia janjikan adalah jalan menuju api. Jadi manakala pedang mereka menyentuh leher kalian anak-anakku, kalian harus berkata, ampunilah Bapa, ampunilah Bapa Sorgawi, ampunilah dosa-dosa mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena kata-kata itu sungguh berkuasa. Di saat anak-anakku martir pada saat ini juga, atau pada masa-masa ke depan, di depan kalian sudah mulai jalan masa ini, dan kalian bersiaplah. Pesan ini ingat baik-baik, anak-anak Tuhan di seluruh penjuru dunia. Kalian berkata seperti aku berkata ketika mereka membunuh tubuhku sewaktu aku di dunia. Yeshua Hamasia Elohim, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni Bapa, karena mereka buta, tuli melihat jalan kebenaran, jalan roh kekudusan, jalan Allah itu sendiri. Karena manusia ini lebih menyukai, lebih menginginkan jalan daripada iblis, setan, Lucifer. Mereka tidak mengenal jalanku. Hanya sedikit orang manusia yang mengikuti jalanku dan taat kepada jalan dan perintah-perintahku itu. Hanya sedikit.
bisa dihitung dengan jari. Semuanya terbuai di dalam kenikmatan dunia, terbuai di dalam dosa, dan mereka menyanjung-nyanjung orang-orang yang telah melakukan dosa tersebut. Baik itu dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, dosa amoral, mencuri, membunuh, menfitnah. Semuanya menyembah berhala, semuanya terikut dengan arus dunia ini yang dibawa oleh Lucifer. Karena ini adalah serangan habis-habisan untuk kepada anak-anak Tuhan. Maka berjaga-jagalah, bersiap-siaplah di waktu-waktu detik ini. Pergunakan perlengkapan senjata Allah kalian. Berbaju sirakan kebenaran dan pedang roh ada di dalam kalian. Yang kalian baca ini, Alkitab firmanku ini masih berkuasa sampai pada saat ini. Dan itu adalah sebagai pedang roh untuk roh kalian, untuk berperang dengan Lucifer dan para pengikut-pengikutnya. Berdirilah teguh, jangan bimbang, jangan loyo, tetap semangat dan berikat pinggangkan kebenaran dan berkasutkan kerelaan hati dan ketulusan hati di dalam melayani aku. Jadi, anak-anak Tuhan yang kekasih di seluruh dunia, aku senantiasa mengasihi kalian dan kuatkan iman kalian di dalam roh pengharapan kepadaku, karena kedatanganku sudah sangat dekat di tengah-tengah dunia ini. Jadi, bukalah kitab Wahyu pasalnya yang ke-6 dan bacalah itu baik-baik ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Dan sampai ke-10 inilah yang sedang berjalan dan sedang berlaku untuk dunia nyata ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kalian takut, jangan pernah kalian bimbang di dalam mengikuti aku, karena kuasaku senantiasa menyertai kalian semuanya. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, walaupun pandangan mata kalian dunia nyata itu sangat bertentangan dengan roh, pandangan roh kalian, tetapi sekali lagi aku berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan, karena itu akan menaikkan imun tubuh kalian di dalam menghadapi masa-masa kesusahan pada saat ini. Biarlah namaku semakin dimuliakan dan rohku semakin bernyala-nyala di antara para bintang-bintangku yang melayani pada saat ini. Percayalah, inilah pesan penting yang aku kirimkan kepada dunia ini melalui hambaku yang sedang berbicara kepada kalian pada saat ini. Percayalah bahwa akulah yang berkata-kata pada saat ini, adalah Dia, adalah Alfa dan Omega, Yeshua HaMashiach Elohim, yang sedang berbicara kepada kalian pada saat ini, karena aku sangat mencintai dan mengasihi kalian. Jikalau kalian tidak sempat lari ke gunung, maka bayarlah mati hidup kalian di tangan setan, para pengikut setan ini, dan berkatalah kalian, ampunilah dosa mereka ya Bapa, supaya mereka dapat terampuni dosa mereka, dan mereka boleh masuk dan melihat kerajaan surgaku juga nanti. Karena apa? Karena aku senantiasa mengasihi mereka. Semuanya aku kasihi. Baik itu orang jahat, orang baik. Jikalau mereka mau bertobat sungguh-sungguh di hadapanku, maka aku akan menggantikan gaun mereka yang kotor dengan gaun yang putih bersih. Kasihilah mereka dengan sungguh-sungguh. Bagi mereka yang menganiaya engkau, bagi mereka yang menyakiti engkau anak-anakku, bagi mereka yang menghina, menfitnah mereka demi namaku, engkau tersiksa dan teraniaya. Bersukacitalah, bersukacitalah roh kalian di dalam Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah, dan ampunilah mereka yang menganiaya kamu, dan berilah ruang kesempatan kepada mereka untuk datang kepadaku. Karena apa? Karena pintu anugerahku masih terbuka saat ini. Karena sebelum waktu pintu anugerahku itu tertutup, maka tidak ada kesempatan lagi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surgaku. Terpujilah Allah yang bertahta di dalam kerajaan surgaku. Dan kepada anak-anakku sekalian, kalian senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, di dalam roh kalian. Karena aku semua mengasihi umat manusia tanpa memandang warna kulit, warna mata, dan tanpa memandang agama. Karena aku tidak pernah memakai agama untuk standar orang masuk di dalam kerajaan surgaku, tetapi aku hanya memakai hati kalian yang luar biasa di hadapanku. Amin.